Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazrul Devi dari kelas 13 Hijjah A, nomor absennya 25. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan praktik kerja lapangan di CV Karya Hidup Sentosa yang berada di Yogyakarta. Pertama adalah latar belakang PKL. Praktik kerja lapangan atau PKL adalah bentuk kegiatan pembelajaran akademik pada siswa untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan tenaga kerja yang berkualitas. Dengan kegiatan PKL tersebut diharapkan dapat meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman siswa dalam memasuki dunia kerja yang sebenarnya. Maka dari itu, siswa dapat mempersiapkan dirinya dengan baik sebelum masuk ke dalam dunia industri atau dunia usaha. Dasar hukum PKL. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Nomor 3 adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pembangunan Sumber Daya Industri. Yang keempat, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan Menengah Kejuruan. Yang kelima, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Menengah Kejuruan. Yang keenam, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Menengah Kejuruan. Selanjutnya adalah tujuan PKL. Yang pertama, melatih siswa untuk bertanggung jawab atas dirinya sendiri di hadapan sebuah perusahaan. Yang kedua, menempa mental siswa yang tadinya hanya lingkungan sekolah, kemudian migrasi ke ranah studi atau dunia usaha. Yang ketiga, berlatih untuk mengkondisikan diri di studi sehingga ketika ada suatu masalah, siswa dapat berupaya untuk open mind menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cepat. Yang keempat, siswa dapat melatih kemampuan soft skill maupun hard skill dengan berinteraksi secara langsung dengan pelaku di dunia industri. Yang kelima, siswa dapat menyerap ilmu dan kompetensi yang banyak dari studi tempat ia PKL, sehingga ketika selesai, siswa mampu membawa bekal berupa keahlian yang bisa menjadi modal untuk bersaing di dunia usaha saat ini. Selanjutnya dalam manfaat PKL, ada 3 kelompok untuk manfaat PKL ini. Ada bagi siswa, bagi sekolah, dan bagi industri. Untuk yang pertama ini ada bagi siswa, itu menambah skill dan keterampilan. Terkadang ilmu yang baru atau tidak diajarkan di sekolah bisa kita dapatkan ketika PKL. Yang kedua, menambah pengalaman. 3, mengembangkan karakter siswa karena di industri kita diajarkan untuk disiplin, kerja keras, jujur, dan nilai-nilai karakter yang lainnya. Yang keempat adalah siswa menjadi siap kerja ketika nanti lulus. Kemudian manfaat PKL bagi sekolah, terjalinnya kerjasama antara sekolah dan industri, menambah citra sekolah, dan meningkatkan kualitas lulusan. Manfaat PKL bagi industri adalah yang pertama mendapatkan tenaga kerja sementara. Kedua, ada opsi untuk merekrut peserta PKL. Karena sudah tahu karakter dan kemampuan orang tersebut ketika masa PKL, maka tidak perlu seleksi lagi. Yang selanjutnya adalah tugas dan tanggung jawab peserta PKL. Yang pertama, melaksanakan kegiatan praktik kerja lapangan atau PKL minimal 6 bulan sebagai prasyarat kelulusan sekolah. Yang kedua, menjaga nama baik alma mater sekolah. Yang ketiga, menjaga dan memelihara hubungan kerjasama yang baik antara kerjasama peserta sekolah dan industri sehingga terjamin rasa persatuan dan kesatuan. 4, tidak melakukan kegiatan yang dapat mengganggu kelancaran proses produksi. Yang kelima, mentaati peraturan dan tata tertib yang ada di tempat praktik kerja lapangan. Selanjutnya kita akan membahas tentang profil perusahaan di CV Karya Hidup Sentosa ya. Sejarah singkat perusahaan. CV Karya Hidup Sentosa atau KUIP didirikan oleh Bapak Tejo Hadi Suseno pada tahun 1953 di Yogyakarta. Berawal dari bengkel kecil, CV Karya Hidup Sentosa kini sudah menjadi perusahaan swasta nasional terbesar dalam bidang mesin dan alat pertanian seperti traktor tangan roda 2, traktor roda 4, dan traktor angkut pedesaan roda 4 dengan merek KUIP. CV Karya Hidup Sentosa juga sudah mendirikan cabang dan showroom yang tersebar di Indonesia
Civika Sentosa juga sekarang dipimpin oleh Bapak Hendro Wijayanto. Selain menjual mesin dan alat pertanian di Indonesia, Civika Hidup Sentosa juga sudah mengekspor produknya ke luar negeri. Visi dan misi perusahaan. Yang pertama, misinya yaitu membangun Indonesia yang hebat melalui bidang manufaktur dan perdagangan. Visinya menjadi perusahaan kelas dunia di bidang manufaktur dan perdagangan dengan menekan dan pada pertumbuhan yang berkelanjutan, membentuk sumber daya manusia yang berkompetensi tinggi, memberikan kepuasan kepada pelanggan, menciptakan produk yang berkualitas dan inovatif dengan harga bersaing, melakukan perbaikan yang berkesinambungan dengan cepat dan efisien, membangun jaringan distribusi yang luas dan kuat. Yang kedua, menjadi perusahaan yang mempunyai tanggung jawab sosial serta ramah lingkungan. Selanjutnya adalah nilai-nilai perusahaan. Ada integritas, hidup sederhana, kerja tim, orientasi pada pelanggan, unggul, selalu belajar dan berubah, fanatik terhadap detail. Ini adalah struktur organisasi perusahaannya. Ada yang paling atas itu adalah Direktur Utama Bapak Hendro Wijayanto. Kemudian membawai Kepala Departemen Keuangan, Kepala Departemen Personalia, Kepala Departemen Produksi, dan Kepala Departemen Pemasaran. Nah, di sini aku fokuskan pada Kepala Departemen Keuangan, karena aku PKL di bawah naungan Kepala Departemen Keuangan di bagian finance dan marketing ya, di programmernya. Kemudian di Kepala Departemen Keuangan itu membawai Wakil Kepala Departemen Keuangan, kemudian Kepala Unit ICT, kemudian Kepala Sesi Media, Finance dan Marketing, Human Resource, Production dan Manufaktur, dan Hardware dan Networking. Kemudian Kepala Sesi Media ini membawai programmer dan teknisi. Ini adalah tugas dan tanggung jawab personal perusahaan. Untuk Direktur Utama, memutuskan dan menentukan peraturan dan kebijakan tertinggi perusahaan, bertanggung jawab dalam memimpin dan menjalankan perusahaan, menetapkan strategi yang strategis untuk mencapai visi dan misi perusahaan, mengkoordinasikan dan mengawasi semua kegiatan di perusahaan, mulai bidang administrasi, kepegawaian, hingga pengadaan barang. Kemudian tugas dan tanggung jawab Kepala Departemen Keuangan, mengkoordinasi dan mengontrol perencanaan pelaporan serta pembayaran kewajiban pajak perusahaan agar efisien, akurat, tepat waktu, dan sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku. Merencanakan dan mengkoordinasikan penyusunan anggaran perusahaan serta mengontrol penggunaan anggaran tersebut untuk memastikan penggunaan dana secara efektif dan efisien dalam menunjang kegiatan operasional perusahaan. Mengelola fungsi akuntansi dalam memproses data dan informasi keuangan untuk menghasilkan laporan keuangan yang dibutuhkan perusahaan secara akurat. Merencanakan dan mengkoordinasikan pengembangan sistem serta prosedur keuangan dan akuntansi. Selain itu juga mengontrol pelaksanaannya untuk memastikan semua proses dan transaksi keuangan berjalan dengan tertib dan teratur. Merencanakan dan mengkonsolidasikan perpajakan seluruh perusahaan untuk memastikan efisiensi biaya dan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Selanjutnya tugas dan tanggung jawab personal perusahaan untuk Kepala Unit ICT, mengelola teknologi informasi dan sistem komputer, memberikan solusi teknologi informasi, melakukan pengawasan dan perawatan teknologi informasi, bertanggung jawab pada kesiapan dan ketersediaan sistem komputer atau aplikasi dalam lingkungan perusahaan, merancang, mengelola, dan mengawasi serta mengevaluasi operasional dan sistem informasi software dan pendukungnya seperti hardware, infrastruktur, dan telekomunikasi. Yang keenam, membuat dan mengimplementasikan kebijakan dan prosedur IT, TI, termasuk kebijakan keamanan atau TI. Kemudian tugas dan tanggung jawab Kepala Sesi Media ICT, membangun sebuah sistem bersama dengan user, merancang arsitektur aplikasi, mengimplementasikan serta mengembangkan sistem tersebut di masa yang akan mendatang, membimbing dan mengawasi programmer. Tugas dan tanggung jawab programmer atau karyawan, mendefinisikan kebutuhan pengguna sebelum membuat rancangan aplikasi, mengevaluasi rancangan aplikasi yang diminta oleh atasan maupun dari departemen personalia, mengerjakan tugas yang ditugaskan oleh atasan sesuai prosedur yang disampaikan atasan,
bertanggung jawab atas pekerjaan yang ditugaskan, memperbaiki dan menyelesaikan masalah pada program atau aplikasi. Selanjutnya, peraturan perusahaan. Untuk tenaga kerja, untuk ketentuan terlambat izin dan manggil. Untuk ketentuan terlambat, toleransi 10 menit dengan poin 0,4. Melebihnya itu toleransi dianggap manggil. Jadi kalau berangkat lebih 11 menit, maka ya mendapat poin 1, yaitu mangkir. Kemudian ketentuan izin dibedakan menjadi 2, izin pribadi dan izin dinas. Untuk pribadi terdapat poin. Jika kurang dari 30 menit, maka poin 0,4. Jika 30 menit sampai 180 menit, poinnya 0,5. Jika lebih dari 2 jam atau 180 lebih dari 3 jam ya, atau 180 menit, maka poinnya 0,6. Untuk izin dinas tidak ada poin. Untuk ketentuan mangkir mendapat poin 1, dan gaji pada hari mangkir itu saat kamu mangkir itu tidak dibayarkan. Ketentuan untuk pekerja sakit itu ada 2, ada sakit perusahaan dan sakit di rumah. Untuk sakit perusahaan itu pekerja dapat pulang jika sakit belum reda dan mengisi di aplikasi perizinan perusahaan. Untuk sakit di rumah itu wajib memberikan surat keterangan dokter di lain hari saat pekerja masuk bekerja. Selanjutnya adalah tata tertib perusahaan. 1. Karyawan wajib melakukan finger scan atau scan barcode sebagai presensi saat masuk dan sebelum pulang. Dilarang mengoperasikan alat komunikasi saat bekerja. Dilarang merokok kecuali di area merokok. Dilarang makan pada saat bekerja. Mematuhi ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja dengan memakai alat pelindung diri. Mematuhi ketentuan 5S dan handling. Tidak berhenti bekerja sebelum waktunya dan berusaha untuk memanfaatkan waktu yang tersisa sebaik mungkin. Kemudian ini jadwal untuk shift umum yang kumasukkan di sini. Nah, di KS itu dibagi menjadi beberapa shift. Ada shift 1, 2, shift umum, shift kelima, dan shift lainnya. Nah, untuk shift umum ini untuk hari Senin sampai Kamis itu masuk pukul 7:20 menit. Istirahat pertamanya jam 9 sampai jam 9:15 menit. Istirahat keduanya jam 11:45 menit sampai 12:30 menit. Pulangnya jam 15:20 menit. Itu hari Jumat masuknya sama pukul 7:20 menit. Istirahatnya juga sama untuk yang pertama, yaitu jam 9 sampai 9:15. Untuk istirahat keduanya jam 11:45 menit sampai 12:45 menit. Karena diselingi Jumatan, jadi istirahat keduanya ditambah waktunya. Untuk pulangnya sendiri jam 14:35 menit. Untuk hari Sabtu masuk jam 7:20 menit. Istirahat pertama jam 9 sampai jam 9:15 menit. Istirahat keduanya jam 12:15 sampai 13. Pulangnya jam 14:20 menit. Oke, selanjutnya adalah kesehatan dan keselamatan kerja. Yang pertama, perusahaan membentuk panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja atau P2K3 untuk menangani keselamatan dan kesehatan kerja. Yang kedua, perusahaan wajib menyediakan alat-alat keselamatan kerja dan menetapkan syarat-syarat keamanan perlindungan keselamatan kerja. Yang ketiga, karyawan berkewajiban menggunakan dan memelihara alat-alat keselamatan kerja serta melaksanakan syarat-syarat keamanan perlindungan dan keselamatan kerja. Yang keempat, apabila pekerja yang bersangkutan tidak menggunakan alat keselamatan kerja yang diberikan atau disediakan, pekerja akan diberi sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kelima, perusahaan memberikan pendidikan dan pelatihan tentang P3K kepada pekerja atau karyawan yang lingkup pekerjaannya membutuhkan hal tersebut. Keenam, perusahaan dan serikat pekerja sepakat bekerja sama melaksanakan ketentuan undang-undang tentang perlindungan lingkungan hidup. Ketujuh, perusahaan menyiapkan perlengkapan P3K. 8. Karyawan yang melakukan pekerjaan dan mengendarai kendaraan wajib mematuhi undang-undang lalu lintas. Kesembilan, semua staf dan karyawan pada hari Jumat melaksanakan briefing pada setiap sesi masing-masing dan dilanjutkan dengan 5S sampai waktu istirahat. Ke-10, semua karyawan diwajibkan menaruh sampah sesuai kriteria, yaitu plastik, kertas, dan yang tercemar.
Selanjutnya, rekrutmen perusahaan. Berikut adalah berkas-berkas yang harus diserahkan pada saat rekrutmen. Yang pertama adalah surat permohonan pekerjaan. Kedua, fotokopi KTP yang masih berlaku. Ketiga, CV atau kurikulum vitae. Yang keempat, fotokopi buku rekening. Yang kelima, pas foto 4x6 yang berjumlah 3 lembar. Yang keenam, surat keterangan pengalaman kerja bila ada. Nah, jika karyawan memenuhi kriteria, maka akan dihubungkan oleh CV Karya Hidup Sentosa untuk melakukan tes tertulis di perusahaan, serta tes wawancara. Jika lolos, maka karyawan tersebut dapat menjalani masa training selama 6 bulan, dan jika dianggap pantas, maka akan diperpanjang dengan kontrak. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kegiatan selama PKL. Nah, ini adalah foto kegiatannya. Yang sebelah kiri itu adalah saat aku ngoding website. Untuk yang foto di sebelah kanan, itu saat aku diberi tugas oleh Kasih. Jadi di situ aku dijelasin alur aplikasinya, desain aplikasi, relasi antar tabel, dan lain-lain. Untuk alur kerjanya sendiri, user memberikan tugas berupa tiket kepada Kasih. Tiket ini adalah tugas. Kemudian Kasih mengkonfirmasi tiket tersebut. Lalu Kasih memberikan tiket tersebut kepada programmer atau karyawan. Selanjutnya, tiket dikerjakan oleh programmer atau karyawan. Nah, jika tiket tersebut sudah selesai dikerjain oleh programmer atau karyawan, maka wajib melapor ke Kasih. Selanjutnya, user melakukan trial terhadap program atau tiket tersebut. Jadi, user itu mencoba codingan kita atau aplikasi kita. Selanjutnya, jika dirasa tidak ada kendala atau revisi, maka program atau aplikasi bisa di-push ke Git dan ditetapkan oleh Kasih. Nah, ini adalah hasil dari codinganku. Di sini ada kodenya HTML dan PHP untuk halaman detail produk tokobook.id. Nah, seperti ini. Nah, ini juga hasil dari codingan tadi untuk HTML dan PHP-nya ini. Ini tampilan halaman detail produk tokobook.id. Nah, selanjutnya adalah kesesuaian kompetensi sekolah dengan kegiatan di tempat PKL. Nah, di CV Karya Hidup Sentosa, Yogyakarta, aku PKL sebagai programmer website online. Nah, kesesuaian PKL dengan kompetensi sekolah, yang pertama adalah logika atau algoritma pemrograman. Yang kedua, pemrograman dasar. Ketiga, database. 4, bahasa Inggris. 5, flowchart. 6, SAS. 7, Microsoft Office seperti Word, Excel, dan PowerPoint, dan sebagainya. Kesimpulan, prakirin atau praktik kerja industri adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk melatih dan memberikan pengajaran kepada siswa dalam dunia industri atau dunia usaha yang relevan terkait kompetensi keahlian masing-masing. Kemudian sarannya, ini ditujukan untuk adik kelas ya. Yang pertama itu mempersiapkan tempat PKL yang akan dituju. Jadi adik-adik kelas harus jauh-jauh hari sudah mempersiapkan tempat PKL yang akan dituju. Kedua, mematuhi peraturan yang berlaku di tempat PKL. Nah, ini supaya kita tetap membawa nama baik sekolah. Yang ketiga, mengasah kemampuan sesuai bidang tempat PKL yang dituju. Nah, jika adik-adik PKL di tempat PKL yang fokus pada bidang programmer atau programming, ya maka kita asah kemampuan programming kita gitu. Yang keempat, menyicil laporan PKL dan mengisi jurnal PKL di kala melaksanakan PKL. Sekian presentasi dari aku, Nazila Devin. Apabila ada salah kata atau kata-kata yang mungkin menyinggung para penonton atau adik-adik sekalian, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.